Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dery Juni Mislino, NPM 2031248, mata kuliah proyek perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian proyek perangkat lunak. Proyek perangkat lunak adalah upaya terorganisir untuk merencanakan, merancang, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Proyek-proyek ini melibatkan sejumlah langkah dalam proses yang harus diikuti agar menghasilkan produk perangkat lunak yang berkualitas. Materi proyek perangkat lunak ini memberikan dasar yang solid untuk memahami aspek-aspek kunci dalam mengelola dan mengembangkan perangkat lunak dengan efektif. Setiap subtopik dapat dijelajahi lebih lanjut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai beberapa topik utama dalam materi proyek perangkat lunak. Yang pertama adalah definisi dan karakteristik proyek perangkat lunak. Definisi proyek perangkat lunak adalah usaha terorganisir untuk merancangkan, mengembangkan, dan mengelola perangkat lunak. Karakteristik proyek perangkat lunak terdapat batasan waktu, anggaran, dan upaya daya yang perlu dikelola dengan cermat. Ini adalah siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Model siklus hidup yaitu mencakup pengenalan model siklus hidup pengembangan lunak seperti waterfall, agile, dan kombinasi model-model tersebut. Tahap-tahap pengembangan mencakup analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya adalah manajemen proyek perangkat lunak. Rancangan proyek yaitu mencakup pembuatan rencana proyek yang mencakup penjadwalan, alokasi sumber daya, dan pengelola risiko. Pelacakan dan pengendalian mencakup monitoring kemajuan proyek, identifikasi masalah, dan pengambilan tindakan korektif. Selanjutnya adalah persyaratan perangkat lunak. Elicitation kebutuhan mencakup proses pengumpulan kebutuhan dari pemangku kepentingan, analisis dan spesifikasi kebutuhan, mencakup memahami dan mendokumentasikan kebutuhan perangkat lunak. Selanjutnya adalah desain perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak mencakup pengembangan struktur dan komponen perangkat lunak. Desain antarmuka pengguna UI UX mencakup pembuatan antarmuka yang ramah pengguna. Selanjutnya ada pengembangan perangkat lunak, yaitu implementasi kode, mencakup proses penerjemahan desain ke dalam kode pemrograman. Dan pengujian unit dan integrasi mencakup memastikan fungsi setiap unit dan integrasinya dengan unit lain. Selanjutnya adalah pengujian perangkat lunak. Strategi pengujian mencakup rencana pengujian untuk memastikan kualitas perangkat lunak, pengujian fungsional dan non-fungsional, memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi dengan baik dan memenuhi persyaratan non-fungsional. Selanjutnya adalah peluncuran dan pemeliharaan. Peluncuran perangkat lunak yaitu strategi untuk memperkenalkan perangkat lunak ke pengguna akhir. Pemeliharaan mencakup perbaikan bug, peningkatan fitur, dan dukungan pelanggan. Selanjutnya adalah manajemen konfigurasi dan versi, yaitu mencakup kontrol versi yang melacak perubahan dalam kode dan dokumen, serta manajemen konfigurasi mencakup mengelola konfigurasi perangkat lunak. Selanjutnya adalah etika dan tanggung jawab profesional, yaitu etika pengembangan perangkat lunak mencakup keputusan etis dan dampaknya. Selanjutnya adalah hak kekayaan intelektual, berfungsi untuk melindungi hukum dan etika terkait dengan hak cipta dan paten. Selanjutnya adalah kualitas perangkat lunak. Faktor kualitas yaitu aspek-aspek yang mempengaruhi kualitas perangkat lunak dan standar kualitas yang mencakup kriteria untuk menilai kualitas perangkat lunak. Selanjutnya adalah metodologi pengembangan perangkat lunak. Agile dan metodologi lainnya mencakup pengenalan metode agile dan alternatifnya. Dan pemilihan metodologi, yaitu kriteria untuk memilih metodologi pengembangan yang sesuai. Selanjutnya adalah alat dan teknologi. Alat itu merupakan yang mencakup alat pengembangan. Perkenalan alat-alat yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak. Evaluasi alat, yaitu memiliki alat yang sesuai dengan kebutuhan proyek. Selanjutnya adalah pengelolaan tim pengembang. Dinamika tim, yaitu interaksi dan kerja sama dalam tim pengembang.
Selanjutnya adalah manajemen konflik, yaitu menangani konflik dan perbedaan pendapat dalam tim. Ini adalah studi kasus dan proyek nyata. Pembelajaran dari kasus-kasus dan gagal, yaitu analisis proyek-proyek untuk memahami faktor-faktor kesuksesan atau kegagalan, dan penerapan prinsip-prinsip menerapkan pembelajaran dari studi kasus ke proyek-proyek berikutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.